Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Farid Ongki dan si cantik ini Z. di Farid Ongki Channel. Yeah. Wow, teman-teman. Ya. Nah, sekarang nih, sekarang kita mau bahas acting siapa dengan acting siapa. Acting Tara Sudiro dan Jim Carrey. Wow, Tara Sudiro dengan Jim Carrey ya. Itu poster tubuhnya mirip soalnya. Oke. Nah, oke. Jim Carrey salah satu idola saya juga sih. Iya, aku juga ngefans kamu. Kok Iya. bisa sama sih? Ikut-ikutan aja sih kamu. Oke, teman-teman semua, kita bisa lihat Jim Carrey. Kita mungkin bisa bahas atau review di konten cutting ini di filmnya. Sorry, cutting itu apa sih? Biar tahu nih. Iya, cutting artinya dia bisa motong ya. Artinya tuh motong, kalau di skenario bisa di cutting dari adegan ini ke adegan sana. Kayak jumping gitu nggak sih? Bisa. Kalau jumping tuh beda lagi ya? pada pengambilan shotnya. Oke, jadi kalau di konten ini cutting singkatan dari kupas acting. Ya, kupas acting. Wah, pintar sekali kamu, Mom. Oke, Jim Carrey. Kalau kita bicara tentang Jim Carrey, beliau adalah salah satu aktor yang punya basic dari teater ya, dan dia juga salah satu stand up comedy. Ya, dulu dia besarnya dari kafe ke kafe. Terus langsung dia juga casting juga kemana-mana, dan beberapa filmnya diantaranya juga ada The Mask gitu kan. Iya, The Mask. Nah, tapi kita lihat di sini Jim Carrey juga punya basic pantomim. Ya, oh, di jago pantomim ya? Iya, sama kayak Yo dong kan? Boleh kapan-kapan nanti tampil pantomim nih di channel YouTube kita. Iya. Oke. Nah, Jim Carrey ini kita kalau mau review ke teman kita Tara Sudiro, kita lihat Jim Carrey di film Truman Show. Kalau kita lihat film Truman Show itu sangat luar biasa, keren banget ya. Itu sebenarnya itu sedikit menampilkan kepiawaian Jim Carrey dalam berpantomim. Oh, dia kayak olah tubuh pantomim. Iya, gitu karena selalu dalam actingnya Jim Carrey selalu dia memakai skill pantomimnya. Itu kayak ini nggak sih, slapstick gitu nggak sih? Iya, slapstick ya. Komedi itu dibagi beberapa komedi, salah satunya adalah slapstick. Ya. Okay. Nah, di dalam Truman Show itu dia berakting, banyak yang acting realis yang dikeluarkan sama dia. Maksudnya acting realis? Jadi natural ya, seperti seperti kayak kita apa adanya gitu, sesuai sama karakternya dia. Tapi begitu ada beberapa adegan yang dia keluarkan itu ciri khas dia. Ciri khas selalu dia, ya. Selalu dia keluarin. Tapi di Truman Show itu tidak terlalu banyak seperti di film The Mask. Iya, The Mask kan terlalu olah tubuh banget. Gitu tuh ya kan. Teman-teman, sebelum kesini bahwa kita informasikan dulu bahwa acting adalah sebuah ilmu untuk merepresentasikan diri kita kepada penonton agar mereka percaya dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Oke, balik lagi kepada film Truman Show yang Jim Carrey mainkan. Nah, kita lihat ya. No scripts, no cue card. Morning, Spencer. How's it going? What if you were watched every moment of your life? How many cameras you got there in town? Oke, teman-teman ya. Actingnya Jim Carrey di sini memang luar biasa sekali ya. Dia memainkan film ini penuh dengan kejiwaan. Artinya ada rasanya tetap gitu, walaupun dia aktor yang banyak memakai slapstick dari tubuhnya, tapi ketika ada adegan nangis, dia benar-benar nangis gitu. Tapi aku gini loh, Pak, sama si Jim Carrey ini kan setiap dari film-filmnya itu kayak walaupun itu film serius, walaupun filmnya kayak yang lucu-lucuan, tapi emang selalu ketawa sama dia. Ya. Betul. Tapi kalau misalnya pas dia lagi meranin yang
dia benar-benar sedih dan dapat banget. Itu itulah benar-benar sedih banget. itulah di sini kita Dapat lihat banget rasanya. lihat apa namanya walaupun sekedar slapstick yang dia keluarkan gitu dari apa namanya dari bisnis actingnya, tapi tetap ada rasa. Oke, ngomongin bisnis acting apa sih? Bisnis acting itu apa yang dikeluarkan oleh si aktor. Contohnya hey atau hai atau dia sedang bicara grogi. Oke. Terus kayak kelihatan groginya gitu. Iya. Oh, ini lah. Itu bisnis acting kecil ya, kecilin. Tapi kalau misalnya begini kan udah jester, udah. Itu kalau yang gede baru sebutnya. Iya. Oke. Nah, kalau kita bandingkan dengan Jim Carrey, aktor lokal kita ya. Sebenarnya secara skill sih menurut aku memang Tora masih harus banyak belajar, banyak sekali untuk mencapai acting seperti Jim Carrey gitu. Ya, Jim Carrey luar biasa sih. Terutama masalah olah tubuh, ya jester gitu ya, penguasaan tubuh gitu ya. Dia bisa meng-create, si Jim Carrey ini bisa meng-create acting dari sedih tiba-tiba lucu. Itu yang susah banget tuh. Itu yang tapi karena kita untuk ngolah rasanya aja kadang-kadang suka berat gitu. Tapi saya bisa melihat Tora Sudiro di dalam filmnya Arisan. Arisan ya. Iya, saya suka Arisan yang satu yang pertama. Arisan yang pertama itu dia total memainkan sebagai peran gay-nya itu. Tidak terlihat gay, bukan gay yang banci kaleng yang apa kabar, bukan yang kayak gitu. Tapi justru dia memainkan seorang gay yang kelihatannya laki-laki tapi tiba-tiba ada adegan ciuman di situ dan itu menarik gitu, tidak apa ada ciumannya menarik atau apa yang menarik? Actingnya menarik, adegannya ciuman, actingnya menarik, artinya Tora bisa meyakinkan kepada penonton bahwa dia tidak jijik gitu dengan adegan itu. Jadi justru penonton yang normal nih ya, yang normal bisa kayak gitu ya. Mungkin kalau yang LGBT mungkin bisa ada birahi atau gimana gitu, kita kan nggak tahu. Tapi aku salut sama acting Tora di situ. Kenapa? Total banget ya. Kenapa aku bandingkan dengan Jim Carrey dan Tora Sudiro, karena memang secara gesture atau bentuk fisik hampir sama, hampir mirip. Dan Tora itu kan orangnya sebenarnya lucu dia, apalagi dia extravaganza. Iya, dia lucu dan dia juga punya skill slapsticknya, dia punya. Gitu. Makanya pas dia extravaganza kan juga agak-agak slapstick juga ya, itu yang lucu juga sih. Aku yakin Tora bisa sih mencapai skill acting slapstick seperti Jim Carrey. Cuma mungkin belum dapat film yang seperti itu dan atau belum dapat karakter yang seperti itu seperti Jim Carrey yang eksternal gitu, mengeluarkan tubuhnya kan gitu. Dan mungkin juga pembelajaran ya, proses pembelajaran Tora tidak sama dengan proses Jim Carrey yang sudah malang melintang, artinya Hollywood di gitu Amerika kan. Mungkin belajarnya juga betul, terus coachingnya juga pasti. Nah, tapi kita bicara masalah bakat, aku pikir Tora punya kesana gitu, punya skill menuju ke Jim Carrey. Gak kalah. Jadi sebenarnya banyak juga aktor-aktor Indonesia yang sebenarnya skillnya sama ya, betul. Hollywood ya. Nah, tinggal kita bicara masalah rasa ya. Rasa nih agak susah. Nah, masalah rasa, sebenarnya masalah rasa, aku pikir semua aktor bisa sampai ke rasa yang sedih, lucu, gembira, marah, kecewa, itu punya semua aktor rasanya sama, punya itu semua gitu, artinya orang biasa pun punya ya, orang biasa pun punya rasa itu, tinggal mengeluarkannya bisa nggak dijadikan sebuah seni memerankannya itu atau acting gitu loh. Caranya gimana tuh? Nah, untuk supaya bisa diekspresikan gitu, ya, di depan kamera, di depan banyak orang. Betul, teman-teman. Jadi memang betul kita harus ada tekniknya. Artinya ada yang namanya olah rasa. Olah vokal, olah tubuh. Nah, itu yang harus elemen awal yang dimiliki oleh si aktor. Nah, kalau saya lihat Jim Carrey
Jim Carrey ini udah punya semua, artinya tinggal klik gitu, tinggal klik. Ini mau apa nih, sedih, teklek. Ini mau apa nih, marah, teklek. Terus dari sedih, teklek langsung ke lucu, teklek. Itu dia langsung plek, berubahannya itu langsung cepet dan nggak teknis, artinya nggak kelihatan pura-pura gitu ya. Tapi kelihatan rasanya tuh ada enak gitu, ketika dia nangis tiba-tiba lucu, terus ketika lucu tiba-tiba nangis, itu tuh yang jagoan lah dia. Ibaratnya kayak kita lagi makan tuh bumbunya tuh berasa, jadi kayaknya lebih nikmat, walaupun ada juga makanan yang kelihatannya kayak enak banget nih, pasti makan tuh nggak enak gitu. Kayak film aja ya, film juga kayak nih film skenario bagus, aktornya juga keren gitu kan, tapi kok pas lagi kita nonton kayaknya ada yang nggak enak. Itu masalah rasa itu ya. Kalau kenapa aku berbandingkan Tora dengan Jim Carrey, aku pikir Tora itu seorang aktor yang punya rasa baik gitu ya. Dia bisa bisa memberikan rasa yang apa yang ada di dalam tubuhnya, apa yang ada di dalam actingnya kepada penonton gitu, dan penonton bisa merasakan itu di beberapa filmnya. Ada juga sih film yang yang kurang gitu, dia terlihat ini adalah sebuah proses. Nah, bedanya dengan Jim Carrey selalu maksimal dalam setiap filmnya gitu ya. Di Truman Show, di The Mask, Dumb and Dumber itu totalnya kelihatan, totalitasnya kelihatan. Ya walaupun kayaknya mungkin beberapa orang berpikir kalau si Jim Carrey ini agak-agak stereotype sih, karena setiap actingnya kayaknya nggak harus selalu ada itu, terus kayak harus yang lawaknya begitulah ya. Iya, betul. Karena memang itu jagoan dia, itu skill dia tuh. Tapi walaupun dia begitu, selalu ada unsur yang dia sukain itu tadi ya, acting itu. Tapi kalau untuk disuruh peran yang serius, peran yang benar-benar bisa gitu. Karena itu lagi kita balik lagi ke rasa, masalah rasa. Nah, itu yang dilakukan juga dengan Tora. Di beberapa film ini juga ada di Arisan, terus terakhir saya itu ada dapat rasanya ya? Iya, itu dapat rasanya. Terus saya lihat terakhir juga di Warkop Reborn. Oh, yang meranin Indro ya? Iya, memerankan Indro. Iya. Kalau menurut saya di situ bagus ya? Dibilang bagus sih bagus, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi saya sebagai pelaku acting. Oh, pelaku. Iya. Kalau penonton saya rasa itu udah cukup lah hiburan, artinya dia sudah untuk mencapai ke seorang tokoh Indro sudah hampir sampai gitu ya. Tapi kalau saya sih belum lah gitu, belum. Tapi rasanya sudah ada sehingga lucu ya, jadi dapat lucu. Karena memang dia basic untuk lucunya sih ada sih. Iya, betul. Nah, jadi teman-teman kita membandingkan acting Jim Carrey dengan Tora ini bukan berarti kita membandingkan menghakimi, mau menjudge ini yang jelek, ini yang bagus, ini yang salah, ini yang benar, tapi tidak. Ini hanya untuk review aja, untuk pembelajaran teman-teman. Apalagi kalau ada teman-teman yang mau jadi aktor, mau jadi bintang film, bisa tetap ada di channel Farid Ongki. Ya, betul banget. Tapi nanti kita bahas juga ya tentang acting, bukan cuma untuk bintang film doang. Betul. Kita masih banyak nih konten yang lain tentang acting ya. Misalnya acting bukan cuma untuk aktor, bukan cuma untuk bintang film, tapi untuk profesi-profesi lain supaya kita tampil percaya diri. Betul banget. Bahkan untuk anak-anak juga penting ya. Betul. Jadi kenapa sih di Amerika, di luar sana ya, maksudnya dari kecil di sekolah udah diajarin ilmu acting gitu, dimasukin ke sanggar. Bukan berarti mereka harus jadi aktor atau jadi bintang film. Tapi ya untuk melatih kepercayaan diri mereka, untuk masuk sekolah, bergaul sama orang baru, ngomong di depan guru. Oke, teman-teman, sebelum kita bikin kesimpulan cutting antara aktor Jim Carrey dengan Tora Sudiro, jangan lupa nih subscribe Farid Ongki channel. Farid Ongki. Iya. Jadi kesimpulannya gini, Mom. Jim Carrey adalah seorang aktor yang selalu maksimal, totalitas setiap pada filmnya. Setiap diberikan kepercayaan karakter, ya, itu saya lihat totalitasnya konsisten di tiap filmnya, dan selalu ada yang skill pantomim dia selalu dia keluarkan. Itulah ciri khasnya, dan keunggulannya totalitas dia, sehingga rasanya juga tetap muncul, sehingga
orang bilang dia aktor yang totalitas. Menurut saya begitu. Kalau Tora menurut aku ada beberapa film yang dia totalitasnya bagus, ada juga beberapa film yang menurut aku, mohon maaf, agak cemen juga. Mungkin itu bisa pengaruh dengan sutradara, skenario, lawan main, itu menurut aku bisa ke situ ya. Tapi intinya pada dasarnya Tora mempunyai bakat yang luar biasa menurut aku. Keren, men. Keren ya. Keren. Jadi buat fansnya Tora jangan kecewa ya, karena Tora keren. Dan aku berharap Tora bisa mendapatkan peran yang mirip-mirip lah dengan Jim Carrey. Ya. Oke, nanti aku bikinin skenarionya, kalau ada investor yang mau boleh. Oke, teman-teman, kayaknya udah dulu ya, Mom ya. Jangan lupa sebelum kita tutup, subscribe dan like, comment, share ke sosial media yang kalian punya. Oke. Dan jangan lupa buat teman-teman yang pengen kita bahas tentang acting lagi ya, mau siapa nih yang kita bahas atau mau apa nih yang kita akan bahas di episode selanjutnya, tulis di kolom komen ya. Ya, oke, kalau gitu jumpa lagi. Maaf. Kalau gitu ketemu lagi nanti dengan Farid Ongki Channel dan Z di episode selanjutnya. Konten-konten yang lain paling menarik. Bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.